Halo semua, balik lagi di channel ini bareng Vian lagi di sini. Udah lama banget gak bikin video ya. Oke, di video kali ini aku mau unboxing karena aku tadi diamenahi untuk mencari laptop ya yang digunakan untuk produktivitasnya itu kayak buat lagi ngetik gitu loh. Word, Excel gitu-gitu dan nggak butuh aplikasi-aplikasi yang berat gitu. Jadi kita juga cari yang spesifikasinya nggak yang terlalu tinggi karena takutnya nggak kepake juga dengan spesifikasi tinggi itu gitu loh. Jadi yang cukup-cukup aja gitu. Buat temen-temen yang mau nyari juga, kalau mau minta tolong boleh aja ya, monggo. Nggak ada jasanya. Yang penting harga laptopnya berapa, terus bensin aja, sama saya dibayar ini aja pakai unboxing, jadi boleh nge-unboxing gitu aja udah seneng saya jadi konten ya. Oke, langsung aja kita ambil laptopnya. Oke. Ya, ini dia, baru tadi banget ya, sorry ini agak berantakan tadi. Istirahat dulu, ketiduran ya. Oke, turun ya Pak. Ini aku bareng Iqbal nih, nama dipanggilnya Iqbal kamera. Atau bisa dipanggil juga Iqbal anjing ya. Jadi ini tadi aku ambilnya di Asus Store Jogja. Jadi dia officialnya distributor dari Asus. Kenapa aku milih di officialnya? Karena di situ pasti barangnya udah yang paling update. Yang lama-lama itu udah yang kayak udah yang nggak disediain juga di situ gitu loh. Kalau dia nggak distributor tuh takutnya barang-barang lama, dan mereka kan berusaha untuk menjual juga gitu. Dan garansinya tuh resmi Asus gitu, Asus Indonesia. Ini garansinya 2 tahun, emang kebanyakan gitu ya. Itu tadi kayaknya dari apa, Bal? Dari adiknya karena komputer ya. Nggak tahu sih itu jadi satu apa enggak, karena kecil ya. Tempatnya nggak begitu gede, cuman tadi kan nggak bawa duit gitu. Mau beli tapi nggak ada duit. Transfer tapi apa sih namanya, akun banknya itu namanya karena computer store, toko komputer. Itu ya, jadi kayaknya sih, tapi nggak tahu juga, nggak nanya-nanya. Nah, di tempat itu tadi saya dihadapkan banyak pilihan, dan akhirnya pilihan saya jatuh kepada Asus A412FA. Iya gak sih? Iya kayaknya ya. Oke, kita buka aja ya. Jadi tadi sebenarnya udah dibuka di sana karena ngecek ke apa namanya? Ngecek fisik. Mas mau dihidupin sekarang ya? Nggak usah, Mbak. Biar saya aja yang hidupin gitu kan. Karena kebetulan juga belum dicas, nggak mau lama-lama aja. Tadi hampir berapa jam, Bal? Di sana. Hampir 2 jam. Iya, segituan. Itu fasenya kita tanya dulu laptop yang untuk ini budget sekitar 5-6 ya tadi bilangnya. 5-6. Terus fungsinya untuk ya cuman produktivitas itu toh, nggak yang berat-berat sebenarnya. Terus apalagi? Oh, dikasih berapa pilihan, mikirnya itu lama banget ya. Lama banget sampai mbaknya bosen banget kayaknya. Oh iya, saya mencari alasan. Pertama bingung mikir, terus kan tanya ke Iqbal agak gak enak kan sebenarnya kalau tanya di depan mbaknya gitu. Terus ya kita tanya semua sebenarnya ya. Kelebihannya tadi ada yang 5.300.000, ini harganya 6 juta. Nah, ini harganya 6 juta, ada yang 5.300.000, speknya sekian itu bener-bener susah banget. KCE 700.000, tapi ya ada kelebihan ada kekurangan, yang itu yang bikin pusing. Karena kalau misal kita dapat target nih buat cari yang bisa ngedit, bisa ini, kita bisa ini ya, bisa ngira-ngira batas bawahnya sampai apa gitu. Kalau yang buat produktivitas Word dan lain-lain itu ngira-ngiranya lebih susah, karena laptop yang nggak seharga 6 juta aja itu masih bisa sebenarnya, ya kan? Tapi ya udah, ini sekalian nanti tak jelasin aja speknya kenapa milih ini gitu ya. Sekarang kita buka, oke. Asus
A412FA kalau nggak salah. Oh iya, kalau enaknya beli offline tuh dapat mouse sama mousepad Microsoft. Mouse-nya ya mouse biasa ini. Mouse kantor tahun 2010-an gitu. Warnanya gini. Nantilah kita ini ya, ini dulu. Dari tadi mau buka menggok-menggok mulu ya. Sorry, salah sepertinya. Sepertinya Asus M409D. Di sini ada. Di sini ada. Gila beli laptop nggak tahu ininya. Terlalu ini ya, fokus sama speknya tadi. Karena bukan buat saya sendiri sebenarnya yang pakai gitu kan. Oke. Dan ini dengan harga segitu itu udah ada Office Home Student OHS Windows 10. Dan Office-nya tuh Office 2019. Itu nanti yang di sini kita tinggal konekin ke akun apa berarti kalau Microsoft akun Microsoft, terus tinggal update biar jadi home student. Kalau di sini masih yang biasa. Gitu. Ini dia laptopnya. Maksudnya kardus laptop yang ada laptopnya. Ini dapat tas. Tasnya tas gendong biasa. Mau dibuka nggak? Nggak usah lah ya. Iqbal kasihan kelamaan nanti megang kameranya. Ini backpack biasa nih, 1000 umat yang kayak gini nih. Pasti ada salah satu teman kalian yang punya juga lah. Udah itu doang isinya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Asus M409D. Oke. Ini aku belinya 12 ya, tanggal 12 Desember 2020. Jadi kalau misal besok videonya diupload udah harganya beda, ya udah gitu. Kalian bisa cek sendiri aja harganya, harga update-nya gitu. Saya berharap 12 ini tuh dapat diskon. Ternyata tidak ada. Setelah ternyata 2 bulan ini harganya udah mulai naik katanya. Berapa bulan yang lalu saya mencari Lenovo IdeaPad itu harganya sekarang dengan spek yang sama tuh udah sekitar 72, 73 gitu. Tapi pas saya beli kemarin itu masih 67, 68. Itu udah sama ongkir karena online ya. Ya nggak dapat mouse sama mousepad. Cek aja harganya. Karena oh ya, kenapa buru-buru belinya? Karena yang lama, laptop yang lama itu LCD-nya sudah mulai kena. Jadi buat kalian ini pelajaran baru nih. Tadi aku baru dikasih tahu Iqbal. LCD-nya tuh ngebayang warna merah, biru, RGB gitulah. Tapi tipis-tipis gitu loh, kan di mata juga bikin capek ya. Itu saya kira kabel LCD-nya agak nggak kenceng atau gimana. Ternyata tadi tanya sama Iqbal, ternyata dia bilang kalau itu ya LCD-nya yang kena. Kalau kabelnya agak kendo itu udah langsung mati sebenarnya LCD-nya harusnya gitu. Jadi Iqbal juga dibilang bisa dipanggil Iqbal TI ya. Anak TI. Oke, kita buka. Jadi dari sini laptopnya guys. Tadi pandangan pertama, waduh langsung best sih. Oke, nanti dulu ya kita lihat laptopnya. Jadi tadi bonus McAfee Total Protection ini adalah antivirus resmi ya. Jadi di sini udah ada antivirusnya, tapi trial. Terus bonus ini. Kadang-kadang di online juga nggak dapet ini nih, gitu. Kalau mau install ini yang resmi, yang di sini kan udah ada nih, udah kepasang. Harus di-uninstall dulu yang di laptop. Tapi kan sayang ya, trial lumayan 30 hari baru install yang ini gitu. Ini bukan berupa CD, tapi berupa serial number di dalamnya. Jadi lebih efektif karena laptop ini nggak ada CD-nya, nggak ada DVD drive-nya. Lebih efektif kita buka webnya aja, terus isi serial numbernya itu. Terus di sini buku manual, buku garansi. Ini My Asus, segala yang Anda perlukan untuk pengalaman PC sempurna. Ini ya panduan gitu, panduan colokan-colokan dan persyaratan batasan itulah.
Dan yang menarik ini, kalau ini udah pasti dapat ini ya di boxnya. Tapi kalau Mac FE dapat nggak sih? Harusnya. Kalau beli ini dapat ini nggak sih? Kurang tahu sih. Kalian harus cek di detailnya ya. Karena kalau yang mouse dan berantakan kali ya, tasnya kan di luar box ya, di luar box. Jadi, nah ini dia. Ini adalah apa ya? Dudukan kalau dibilangnya. Piranti untuk memasang hard disk. Karena laptop ini nggak ada hard disknya. Loh, nggak ada hard disknya. Terus nyimpunnya pakai apa? Nanti saya jelaskan, tenang saja. Oke, kita beresin dulu guys. Buat kita buka laptopnya, oke. Sembari saya menata, kalian boleh subscribe dulu. Selama 0,25 detik ya. Saya kasih waktu. Kalau setelah itu nggak boleh. Bercanda. Oke, mari kita buka laptop ini. 1, 2, gimana sih buka pakai gini biar elegan gitu loh Pak. 1, 2, 3. Syuhada. Oke, ini dia laptopnya. Asus M904DA ya. Oke, jadi sebenarnya Asus itu yang M904DA itu kadang versinya itu ada banyak. Sebenarnya M904D terus belakangnya apa itu, ada yang A, ada yang lain-lain. Dan ini speknya tuh di antara M904D itu ini ya bisa dibilang di tengah-tengahnya, karena ada daftar yang paling murah, ada juga yang lebih tinggi lagi. Ini pakai prosesor AMD. Jadi ya informasi nggak penting sih. Saya selama membeli perangkat komputer, membeli itu belum pernah pakai AMD. Seringnya pakai Intel. Saya AI, anak Intel. Apa? AMD Athlon 3150U. Terus RAM-nya 4GB DDR4 dan masih ada slotnya lagi satu lagi, kalau mau nambahin bisa ke 8. Kalian juga bisa sebenarnya naikin jadi 20. Kan ini slot yang pertama 4, kalian beli aja 16GB gitu. Ini jadi 20GB tuh RAM-nya, ya kan? Cuman kalian kalau upgrade gitu juga harus lihat prosesornya gitu. Nah, untuk prosesornya kayaknya kalau untuk ke 20GB sayang gitu loh, mubazir. Kan nggak boleh ya yang berlebih-lebihan. Terus di sini audionya udah Sonic Master. Kayaknya emang audio terbarunya dari Asus kebanyakan yang untuk ini ya, bukan yang ROG juga nggak tahu juga, belum pernah beli dan belum pernah ngulik ya. Siapa tahu ada yang mau beli ROG bisa minta tolong carikan saya gitu kan. Maksudnya minta tolong saya carikan, nanti beneran nggak ada jasa, nggak ada ini kok, yang penting saya bisa unboxingnya udah seneng gitu kan ya. Terus di sini ya, ini ya layarnya. Oke, karena Asus pasti ada logonya di sini. Fisiknya dulu ya, sebelum dalaman tadi lupa. Fisiknya ini HD, belum Full HD, 14 inci. Terus saya suka karena Asus tuh logonya gede di sini, jadi nggak kelihatan sepi. Ya kan? Coba bayangin kalau dia nggak suka di sini tapi naruhnya di sini. Waduh, sepi sini. Ya kan? Kayak nggak sama-sama atasnya. Bending tuh apa sih? Bending tuh ya. Oh, acek ya? Acek enggak gitu. Ini acek ya Mas ya. Ajek bro. Kalau nggak ajek berarti tangan Anda dong yang kecapean. Apa? Layar. Layarnya gini. Ini. Gini. Tangan kiri, tangan kanan. Bending enggak? Keangkat. Bukan angkat begini. Digini-giniin. Nah, kenceng ya? Nah, Ya kenceng. Ya udah pasti itu. Nah ini juga fleksibel dengan ukuran yang nggak begitu berat ya. Ringan banget. Itu bisa dibawa kemana-mana ya. Terus di sini ada, ini mau fisik apa dalemannya dulu sih? Fisik, fungsi sama daleman gitu kan harusnya. Terus di sini Asus laptop Nano Edge display. Jadi ininya bezelnya slim, nggak boros ya. Bisa mengurangi berat juga. Lightweight, enteng,
extremely portable ya, bener-bener portable, apalagi udah laptop kan bisa dibawa-bawa. Super battery, safeguard the battery. Ya udah oke lah, baterainya awet dan lain-lain gitulah. Oke, di sini ada dari sininya itu colokannya biasa VGA, udah nggak ada colokan VGA ya, pakainya HDMI. Terus USB-nya 3.01, 2.02 itu. Dan ini belum ada 3.1. Cuman itu nggak begitu ini banget sih, nggak begitu dicari banget, belum dicari banget. 3.1 tuh udah ada, tapi kan kalau kayak cuman ngopi file Word, Excel dan lain-lain belum perlu lah gitu kan. Santai aja, ngerjain lah pelan-pelan aja, yang penting nggak ada yang salah gitu kan. Terus nggak ada numpad-nya, numpad, nggak ada nomor-nomornya itu loh. Kayak di kasir kan ada nomornya tuh di sininya. Komputer kasir kan ada nomornya tuh. Nah ini enggak, jadi lebih ramping. Ini warnanya tuh dibilangnya grey, jadi hampir mirip, ada warna yang mirip grey sama silver, tapi untuk yang silver itu lebih terang lagi gitu. Kenapa milih yang ini? Karena tinggal satu. Tadi sebenarnya ada pilihan lain sih, kalau di Asus Store-nya itu tadi tinggal grey aja ini, terus yang di kanan itu masih ada 2 silver sama grey. Tapi ya yang pertama kita ke situ juga ya kayaknya satu merek sama Kana itu, ya udahlah ini aja gitu kan. Oke, begitu. Terus kalian bisa lihat sininya, logo Asus tuh selalu elegan Pak, padahal ini dari dulu kayak gini lah. Aku pernah punya Asus ya, udah tahun berapa berarti, 2015 kurangi 3, 2012 itu juga masih gini loh logonya, best. Ini warnanya ada cahaya nggak sih? Nggak ada ya, udahlah ya. Oke, di sini ada indikator hidup dan chargernya, ya biasa. Selanjutnya saya akan membahas tentang dalamannya tadi. Selain prosesornya, ada juga VGA-nya. Sebenarnya kalau dibilang berlebihan harus ada VGA-nya, nggak harus ya. Tapi cuman siapa tahu ini jadi multifungsi jadinya. Karena mikirnya gini, tadi yang nggak pakai VGA aja 5,3 ya, di 6 juta itu udah dapat Windows Ori, OHS, iya VGA, ini VGA. Yang tadi udah SSD juga ya. Yang 53 tadi udah SSD tapi 512. Yang ini 256. Jadi lebih kecil SSD-nya. Kenapa saya milih SSD dibanding hard disk? Kalau kalian punya budget yang lebih minim lagi, kalian bisa cari yang kayak gini tapi nggak ada VGA-nya, nggak ada SSD, jadi pakainya hard disk gitu. Ini nggak pakai hard disk ya, aku bilang tadi nggak ada hard disknya karena pakai SSD. Kenapa SSD? Karena ini kan untuk mobile juga ya sebenarnya. Dicariin laptop yang untuk mobile, dan kalau hard disk itu kalau dibawa kemana-mana dalam keadaan hidup gini itu bahaya. Apalagi kalau yang nggak tahu kadang miring-miring gitu kan, posisi hidup tuh bahaya, hard disknya bisa bermasalah lah. Apalagi untuk nyimpen file kan rawan banget gitu loh. Oke, VGA-nya ini Radeon Graphic berapa gitu, nanti tak tulis di sini aja. Jadi VGA-nya tuh sendiri. Ya, jadi ini bisa dibilang ini adalah laptop Asus yang entry level tapi bertenaga super, saya bilang. Karena ya itu tadi prosesornya udah gitu, SSD-nya 256 dan bisa ditambahin, disediain kan tadi. Disediain untuk hard disk tambahan. Tapi kalau ini kan garansinya 2 tahun ya. Dalam 2 tahun ini kalau kalian mau nambah hard disk, dan itu kalau bisa ke service centernya. Jadi biar garansinya masih hidup gitu loh. Itu. Dan kalau lebih dari 2 tahun lagi baru mau pasang, itu kalian bisa bongkar sendiri aja. Udah garansinya udah habis juga. Terus kenapa ke service Asus tadi ya? Aku bilang masih bergaransi. Dan di sana kalian nggak bisa beli di service ya. Namanya tempat service, nggak jual hard disk ya. Nggak tahu deh kalau yang di itu soalnya official. Jadi aku tadi
ya dibilangnya ya saya tahu mbak kalau nggak jual gitu kan. Jadi kita bawa sendiri hard disk internal dan kalian harus cek di bukunya tadi berapa inci gitu. Kalau nggak salah 2,5 apa berapa? 2,5 inci ya di dalamnya. Kalian beli nanti dipasangin sama sana gitu. Bawa ini sama bawa nota ini penting ya untuk garansi. Saya sudah mulai keringetan ya, mulai panas guys. Lumayan beban ya unboxing gini ngejelasin gitu ya. Tapi saya akan belajar lebih giat guys. Tuh di sini ada nih di kardusnya home office, liatin mbak. Office, home and student. Jadi kedekatan nggak? Terang nggak? Nggak terang ya udah lah ya. Itu mendukung teman-teman yang WFH gitu ya. Dan apalagi kalau ini kan yang pesen ibu-ibu ya. Ibu-ibu itu ya nggak mau ribet aja, yang ringan gitu. Karena laptop sebelumnya itu udah 10 tahun yang lalu, 2010. Dan itu pernah kan diklaimin di service center. Nggak bisa diklaim. Itu mereknya Toshiba, nggak bisa diklaimin karena seharusnya itu nggak keluar di Indonesia. Itu tuh produk Vietnam aja. Dulu ya belum ngerti lah gitu-gitu. Itu belinya di mana? Di pameran 2010 kan marak banget tuh pameran. Toko-toko masih lumayan mahal dan distributor masih yang mungkin masih di Jakarta atau kota-kota besar kayak di Semarang gitu. Oh ya, untuk Asus Store tadi, Asus Store itu di Jogja, di Gejayan. Kalian bisa cek sendiri Instagramnya ini atau Kana Komputer Instagramnya ini juga. Kalian bisa cari Lenovo juga di sana. Nah tadi tuh mau cari Lenovo kan, mungkin kan sepengalaman saya Lenovo itu juga oke juga untuk harga-harga di level segitulah dengan komponen-komponen yang oke. Aku tadi tanya, Mbak permisi, enggak gitu sih. Mbak kalau yang 6 jutaan Lenovo apa yang oke gitu kan? Kalau Lenovo harga segitu ternyata nggak ada, adanya di atas 7 juta atau yang di bawah 6 juta, ya 5 juta berapa? 4 juta ya, 4 juta hampir 5 juta ada, tapi yang setengah-setengah di situ nggak ada gitu. Jadi ya udah, tapi Asus oke lah. Punyaku dulu sampai berapa itu pak? Gila, tahun 2010. Kalau buat yang tahu editing, Premiere, Adobe berapa? CS6, CS5, After Effects dipakai dia nih. Apa? Ngerender 5 detik atau 6 detik 1,2 giga anjir. Bangke, aku aja nggak pernah pakai yang segitu. Berhasil juga loh. Nggak sampai sejam ya? Nggak nyampe. Iya. Oke sih. Jadi kenapa saya pilih ini? Karena pas juga dan budgetnya segitu. Kalau kalian udah ada budget tuh, misal 5 sampai 6 juta ya. Itu ya udah pentokin aja gitu. Kalau emang budgetnya segitu. Jadi kalau ngasih budget tuh dikasih range saja. Jangan 6 jutaan. Pasti dikasihnya ya 6 juta 200, 6 juta 700 gitu pasti dikasihnya. Jadi saranku dikasihnya yang range harganya gitulah. Oke, dan service centernya yang mudah dijangkau dari rumah kalian. Ya mungkin sekian dulu untuk review, bukan review sih, unboxing ini. Asik nih unboxing gini ya Pak lihat barang baru gitu, walaupun ya beliin doang gitu kan. Nggak make. Oke, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih yang udah nonton ya, akhirnya bikin juga video. Terima kasih Kak Ibal yang udah megangin kameranya. Kalian kalau mau tanya-tanya Mas Ibal bisa tanya-tanya apa gitu ya, tentang apa ya, apa bidangmu apa sih? Ya itu tadi lah. Kok bersedia ditanya-tanya nggak sih? Oh, seru. Jadi kita ngobrol-ngobrol aja, sharing-sharing. Kayak gitu tadi nih, ternyata Ibal kan juga punya laptop kan. Punya laptop yang prosesornya Intel Pentium. Oh, Intel Celeron N4000. Dia udah sangat cukup, malah bisa buat Premiere anjir. CC berapa? 18. CC 19 sudah bisa. Cuman ya itu aja sendiri dibukanya, jangan disambi-sambi lain. Karena ya harus tahu diri juga. 4 GB masih hard disk loh. Kuat loh.
menurut saya ini ya sangat cukup untuk mungkin juga buat kalian yang baru belajar editing, ya kan, belajar multimedia, udah cukup lah ini ya, nggak usah ngabisin duit orang tua terlalu banyak kecuali kalian beli pakai duit sendiri ya, gitulah. Oke lah, dan pasti seru kalau kita cari laptop di toko laptop ya. Laptop gaming tuh dari fisiknya aja kita lihat aja udah seneng gitu. Habis tanya harganya, senyum aja kita ke mbaknya ya. Oke, sekian dulu, lama banget closingnya. Sekian dulu untuk video kali ini. Mau unboxing mouse nggak sih? Nggak usah lah ya. Udah gitu. Ya penting sih, cuman maksudnya itu mouse biasa karena aku tadi pas di sana mau bilang gini Pak, mau bilang apa? Mbak, mouse-nya yang bagusan dikit tak tambahin gitu bisa nggak ya? Itu mau bilang gitu, takut nggak ada, pasti asik juga kok tadi. Pelayanan oke, Asus Store, Goks ya bener-bener kita ngomong apa adanya dan ya udah dikasih harga net. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Udah sekian dari tadi, tapi nggak sekian. Silahkan subscribe atau like kalau kalian suka dan menunggu video-video berikutnya. Dan itu tadi, ini saya garis bawahi ya. Yang mau minta tolong cariin laptop, oke aja, monggo ya. Ya. Jogja Klaten ya. Iya, Jogja Klaten atau Solo. Tapi saya cariin di Jogja karena rumah saya lebih dekat di Jogja ya. Atau ikut juga nyari, ayolah, nggak apa-apa. Kita berbagi sama-sama, oke? Sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih yang udah nonton. Komentar apa aja yang kalian tahu tentang laptop ini atau kalian udah punya, kasih user experience kalian buat yang mau beli laptop ini juga gitu kan. Jumpa lagi di video-video berikutnya. Peace out. Terima kasih Kakak Iqbal ya. Terima kasih. Beres-beres lagi nih. Assalamualaikum.